Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya siang ini, Nak? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nampaknya Pak Suhendo udah semangat kali nih. Oh, semangat Pak, walaupun belum makan siang nih, semangat. Baru ada ini kerupuk bawang. Mantap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin kita di dalam doa. Ya teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ketua kelas, Iya, siapa Pak. yang tidak hadir ketua kelas? Sepertinya hadir semua hari ini, Pak. Bagus. Ditingkatkan ya untuk kedisiplinannya. Siapa? Oke, sebelum masuk kita ke pembelajaran, Nak, minggu lalu udah belajar tentang menu home. Bapak mau nanya ini, kalau misalnya kita merubah jenis huruf itu di menu home itu bagaimana caranya? Silakan anak saya Suhendo. Merubah menu huruf dengan mengganti fontnya Pak. Ya, menggunakan menu font ya. Iya Pak. Terima kasih. Untuk anak-anak kami semuanya tetap semangat untuk belajarnya hari ini ya. Supaya nanti ada bekal untuk pembelajaran berikutnya. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang menu insert. Di mana menu insert ini digunakan untuk membuat atau menyisipkan baik itu berupa tabel, gambar, dan lain-lain. Inilah tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus anak didik kami capai untuk pembelajaran kita ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan ikon-ikon pada menu insert dengan benar. Yang kedua, mampu menganalisis ikon-ikon pada menu insert dengan benar. Dan yang ketiga adalah mampu merancang dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata dengan benar. Inilah tampilan awal nanti menu insertnya, di mana ada terdiri dari beberapa ikon-ikon. Nanti tidak semuanya kita pelajari ikon-ikonnya, hanya beberapa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama sekali nanti yang kita pelajari adalah ikon tabel, di mana tabel itu adalah untuk membuat tabel yang di dalamnya berisi dokumen sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua adalah untuk menyisipkan gambar. Gambar ini nanti misalnya mau surat, ya, gambarnya memasuk logo, contohnya. Adalah chart grafik, bisa berbentuk diagram, biasa berbentuk apa? Diagram batang, dan lain-lain. Ada juga yang selanjutnya adalah header. Ini adalah catatan yang ada di atas dokumen, catatan kepala yang tampil di setiap halaman. Kemudian ada juga footer atau catatan kaki yang tampil nanti di setiap halaman. Kemudian page number. Ini nanti untuk pemberian nomor halaman secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya nanti equation. Ini nanti untuk menuliskan rumus-rumus. Misalnya rumus matematika. Ini nanti tempatnya untuk kita membuatnya. Kemudian simbol. Ini untuk menginput simbol atau karakter tertentu. Oke, untuk apa selanjutnya nanti Bapak coba demonstrasikan untuk
penggunaan daripada ikon-ikon dimaksud. Oke. Oke, yang pertama sekali tadi ini tentang bagaimana untuk memasukkan tabel. Sebelum masuk ke sana, Bapak mau bertanya, di tabel itu kalau kalian lihat apa saja unsur yang ada di tabel itu? Ada kolom, ada baris, Pak. Oh, bagus. Ada yang lain? Ada baris, ada kolom, Pak. garis-garisnya, Pak. Oh, itu kebalikannya ya. Ada kotak Pak, selnya Pak. Oke, itu sel. Oke, bagus. Berarti bagus. Udah tahu semua ya. Sehingga cara untuk memasukkan tabel, kita pilih menu insert-nya. Lalu kita pilih fitur yang tabel. Lalu kita klik ke bawah, muncul nanti kotak-kotak seperti ini. Tinggal kita draw, kita gambarkan beberapa kolom tabel yang hendak kita buat dan berapa baris yang dibutuhkan. Contohnya Bapak buat begini, 3 kolom, lalu 4 baris. Maka inilah tabel kita. Ada 3 kolom dan 4 baris. Oke. Nanti tinggal kita inputkan judul kolomnya apa. Misalnya kolom pertama kita masukkan nomor. Kolom kedua nama. Kolom ketiga misalnya jenis kelamin. Nanti di kolom nomor tinggal inputkan urutannya 1, 2, 3. Baru tinggal nanti anak-anak kami sesuaikan ukuran kolomnya. Tinggal tarik yang di atas ini. Kan yang dibutuhkan ukuran kolomnya. Oke, yang selanjutnya, misalnya ini kan udah kita buat 3 kolom. Maunya kan kita tambah lagi kolomnya. Harusnya kan bukan di jenis kelamin ini kan dipecah lagi. Misalnya ada kolom jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Maka untuk menambahkan kolom itu, kita klik kanan di mana letak kolom yang mau kita tambahkan. Misalnya kita menambahkan kolomnya di samping kolom jenis kelamin. Maka klik kanan di letak itu, lalu pilih insert. Nah, di sini di insert ada beberapa pilihan. Ada insert columns to the left. Ada juga insert column to the right. Sehingga kalau insert column to the left itu adalah apa itu, Nak? Ada yang tahu? Memasukkan kolom ke samping kiri Pak ya. Oh, iya. Itu memasukkan kolom ke samping kiri yang menambah kolomnya. Nah, yang di samping kiri daripada posisi kursor aktif. Kalau insert column to the right, Ke kanan, Pak. Ke kanan, Pak. Ke Ke kanan. kanan kursor yang aktif. kanan. Kalau insert rows above, Di atasnya, Pak. Nambah baris. menambah Itu ke baris. atas kayaknya tuh, Pak. Atas kursor. Kalau insert rows below, Tambah baris ke bawah, Pak. oke, berarti Nah, pinter-pinter itu ke semua bawah ya. itu. Oke, kita cobalah menambah baris to the right. Oke, di samping kolom daripada jenis kelamin. Kelamin. Maka kemudian kalau misalnya kita tambah barisnya, maka tinggal klik kanan lagi, pilih menu insert dan
pilih daripada rows above untuk menambahkan tadi jenis kelamin yang laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau udah paham sampai di situ, kita lanjutkan dengan bagaimana untuk menggabungkan daripada kolom. Cara untuk menggabungkan kolom adalah blok dulu kolom yang atau baris yang mau digabungkan. Misalnya di kolom jenis kelamin, harusnya kan ini disatukan dari kolom jenis kelamin sama kolom di sampingnya. Disatukan jadi satu kolom. Maka untuk membuat dia gabung, maka klik kanan di yang di blok tadi, lalu pilih yang namanya merge cells, sehingga kolomnya jadi satu, udah digabung dari dua sel menjadi satu sel. Kemudian begitu juga yang kolom nomor, tinggal di blok, lalu klik kanan dan merge cell. Demikianlah untuk seterusnya nanti. Kalau misalnya di kolom nama juga digabung ya, silakan digabung. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di perataan daripada judul kolomnya. Untuk untuk perataan tulisan, blok dulu yang mau dibuat perataannya. Lalu masuk, pilih ke menu layout. Di menu layout, di sini nanti ada pilihan alignment. Di sini ada 9 pilihan. Yang pertama sekali, ini adalah align top left, artinya dia diratakan nanti di bagian atas sebelah kiri. Kemudian kalau yang di tengahnya align top center, ini nanti perataannya di bagian atas pas di tengah. Begitu juga yang di sebelahnya yang align top right itu adalah diratakan di sebelah kanan atas. Tapi biasanya kalau judul kolom itu dipakai yang model center. Center itu apa? Center untuk mensejajarkan di tengah, Pak. Iya, berada di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah. Maka kita pilih yang center. Oke. Kemudian, kalau misalnya udah kita input semua datanya, maka kalau mau kita buat tampilannya lebih bagus, boleh. Tinggal kita blok semua, lalu pilih dari menu desain. Nanti di sini ada beberapa tampilan, di menu desain ini ada beberapa tampilan untuk merubah tampilan daripada tabel kita supaya jauh lebih menarik. Nanti untuk memilih tampilan lebih banyak lagi ada di bawah ini. Tinggal pilih salah satu mana yang lebih bagus. Contohnya begini. Maka tampilannya berubah sesuai dengan menu desainnya. Itu tentang untuk memasukkan yang namanya tabel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Pak, izin Pak, mau ke toilet sebentar Pak. Oke, silakan Pak, silakan Nak. Toilet terus kau ya, bro. Tapi jangan lama di toilet, Nak ya. Maklum lah Bang, belum makan, habis minum terus dari tadi. Itu ada ceweknya itu, Pak. Yang di kelas sebelah toilet itu ceweknya ada di situ, makanya dia bolak-balik lewat aja tuh, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Iya Pak ya. Masuk lagi kita di menu insert-nya. Masuk kita yang ke fitur kedua. Yang fitur kedua adalah untuk memasukkan yang namanya gambar.
Untuk memasukkan gambar, harus kita pastikan dulu di mana letak gambar itu nanti disimpan. Kalau misalnya nggak ada file gambarnya, ya nggak bisa kita masukkan. Untuk memasukkan gambar, pilih menu insert, lalu pilih future. Nah, nanti kita diarahkan ke media penyimpanan gambarnya. Tinggal kita pilih. Misalnya kita pilihlah salah satu gambarnya. Inilah contoh gambarnya. Misalnya ini gambar hotel. Nanti kalau mau rubah ukurannya tinggal sesuaikan saja, tarik yang dari sudut bawahnya. Begitu juga nanti kalau misalnya Anda rubah posisi gambarnya di mana. Di sini ada position. Ini adalah tempat peletakan daripada gambarnya. Bisa jadi kasih di mana saja. Ini biasanya digunakan kalau misalnya ada tulisan. Oke. Lanjut. Ini yang memasukkan grafik yang chart. Di menu chart ini banyak sekali pilihan. Ada yang model diagram batang, ada diagram garis, kemudian ada juga yang diagram lingkaran. Ini biasanya kita lihat kalau misalnya kalau penyajian data pemilu, perolehan suara, bisa menggunakan ini. Tapi tinggal disesuaikan nanti datanya. Karena nanti setelah kita pilih ini, nanti kita diarahkan di Excel-nya, di data-datanya. Tinggal Anda pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Untuk selanjutnya masuk kita untuk header. Di header ini untuk membuat catatan kepala yang ada di atas dokumen. Di sini banyak pilihan. Ada yang penempatannya headernya nanti di sebelah kiri. Dia hanya tunggal di sebelah kiri. Tapi yang di bawah ini ada 3 nanti catatan kepalanya dalam bentuk teks. Bisa juga yang di header ini bisa kita masukkan yang model gambar. Bisa. Misalnya kalau buat kop surat bisa kita masukkan di posisi header. Enggak di header juga bisa kita masukkan yang tabel tadi. Kalau saya mau desain kop surat. Kemudian footer. Nah, ini kebalikan daripada header tadi. Dia berada tepatnya di bawah di catatan kaki atau di bawah daripada dokumen. Pilihannya juga hampir sama dengan yang di posisi header tadi. Kemudian masuk kita yang page number. Page number ini untuk memberikan nomor halaman secara otomatis. Nanti ada beberapa pilihan di sini. Ada yang top of page. Apa itu top? Halo. Atas Pak, atas. Nah, sehingga meletakkan nomor halamannya nanti ada di bagian atas. Kemudian kalau bottom, peletakannya ada di bagian bawah daripada bawah. Bawah. Kemudian kalau page margins, di mana letaknya? Di sekitar margin. Nah, dia berada tepatnya di samping daripada marginnya atau di samping text boundariesnya. Oke. Kemudian kalau current position, ini peletakannya berada di dalam areal dokumen. Anggap aja kita ambil contoh lah. Kita bikin penomoran alamat ada di bawah dokumen. Kita pilih lalu muncul di bawah ini, posisinya di tengah.
Kita lanjutkan dengan untuk memasukkan rumus. Nah, di sini ada di menu ini ada yang namanya equation. Nah, di equation ini ada banyak pilihan. Ini yang udah ada di tampilan, masih ada lagi di dalam ini. Kalau membuat rumus baru, misalnya, nah ini banyak sekali pilihan. Ada fraction yang model pecahan. Ini juga yang model pangkat eksponen. Ini bentuk akar, integral. Sehingga untuk rumus-rumus matematika ya ada di dalam ini. Tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk selanjutnya di samping equation ini ada yang namanya simbol. Nah, inilah simbol-simbol. Bisa juga kita tampilkan lebih banyak lagi, masih ada di dalam ini. Oke. Masih ada lagi pilihan lain. Kalau Anda pilih di fontnya, nanti pasti berubah sesuai dengan jenis font. Misalnya font literasi yang misalnya sudut beta, klik betanya lalu klik insert, maka muncul di poin sudut betanya. Itulah untuk memasukkan yang namanya simbol. Seperti itu ada pertanyaan, Nak? Tidak, Pak. Nah, saya Susi ada pertanyaan, Nak? Udah penas. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan anak kami buka aplikasi Microsoft Word-nya, lalu Anda coba untuk menggunakan menu insert tadi seperti yang Bapak jelaskan. Anda uji coba bagaimana untuk memasukkan tabel, bagaimana memasukkan gambar, membuat chart, kemudian yang membuat header, supaya lebih terbiasa untuk menggunakan daripada menu ikon-ikon yang ada dalam menu insert. Untuk lebih memperdalam ilmunya, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ udah Bapak share di grup WA. Nah, silakan dikerjakan yang LKPD-nya. Nanti Bapak ini bagi 2 kelompok saja. Yang sesuai dengan nomor urut absennya saja. Yang kelompok 1 nanti nomor urut absennya 1 sampai 5 dan yang selanjutnya 6 ke 10 untuk kelompok kedua. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalau ada kendala nanti kita diskusikan bersama. Baik, Pak. Silakan, Nak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan, Nak, saya Wildan. Ya, Pak, ini buka aplikasi, Pak. Nanti setiap kelompok yang menyajikan hasil apa yang sudah dikerjakan ya. Siap, Pak, siap. Nah, kelompok lain nanti ya menanggapi dari hasil pekerjaan temannya. Gimana, Nak? Ada kendala untuk mengerjakan LKPD-nya? Anda saya Sendo? Ada kesulitan? Belum, Pak, masih di aplikasi ini, Pak. Ya kan dikerjakan, Nak, ya. Mau izin tanya, Pak. Ya, silakan, Nak. Data kehadirannya namanya boleh nama teman-teman sendiri, Pak? Oke, silakan bebas, Nak. Oh, bebas. Terima kasih, Pak.
Ada lagi pertanyaan? Anak saya Wahyu, ada pertanyaan nak? Nggak ada Pak, jelas. Udah jelas ya. Jelas-jelas aja pun dari tadi. Ngerti nggak gitu? Jelas loh. Tadi kan Bapak ini bilang nambahkan kolom, nambahkan baris, header, footer, gitu kan Pak? Iya Bu, ya nak. Izin Pak, ini di Wahyu Pak. Gimana nak? Ini si Wahyu gangguin saya Pak. Oh. Jangan diganggu ya Wahyu, biar konsentrasi anak saya syukur itu lagi fokus belajar itu. Ih, kepedean. Ikat aja kakinya Pak, ikat aja kakinya. Udah siap Oke, Pak? bagaimana? Udah siap? Udah siap? Udah Pak. Oke, silakan kelompok 1 untuk apa? Presentasi. Siapa yang presentasi? Saya Pak. Oke, silakan anak saya Yuda. Di share screen Pak ya? Iya, silakan. Udah kelihatan Pak? Oke, sudah. Nah, ini yang saya kerjakan dari LKPD yang Bapak kasih tadi. Yang saya buat ini adalah tabel kehadiran. Jadi ada kolom nomor, kemudian nama siswa, kemudian keterangan kehadiran, yaitu hadir H, sakitnya S, izin I, untuk alfanya A, kemudian di sebelahnya ada jumlah. Sesuai dengan yang Bapak ajarkan tadi, untuk kehadiran ini saya satukan saja ininya dengan merge. Kemudian begitu juga dengan nama siswa. Kalau nama siswa ini kan tadi yang Bapak ajarkan tadi 2 baris. Nah, ini saya gabungkan. Itu juga dengan nomor. Nah, untuk datanya itu saya ambil teman-teman saya di grup. Ada ya Fed, Wahyu, Wildan, Susi gitu. Nah, ini yang sering alfa kayaknya Bu Susi, Susi 1 ini. Yang lain nggak ada yang alfa, bagus. Nah, itu Pak. Itu pekerjaan dari LKPD yang kami kerjakan kelompok 1 Pak. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD udah kami jawab. Itu seperti nomor 1. Untuk kalian apakah Budi bisa mengerjakan mereka hadir menggunakan aplikasi pengolah kata? Kami jawab bisa, karena memang membuat daftar hadir seperti tabel tadi itu bisa dilakukan di aplikasi pengolah kata. Kemudian nomor 2, data apa saja yang diperlukan Budi untuk membuat rekap daftar hadir? Dan kami jawab itu data siswa yang pertama, kemudian data rekap kehadiran, absennya berapa gitu kan. Nomor 3 itu setelah mendapatkan data, Budi membuka aplikasi pengolah kata untuk mengerjakan tugas tersebut. Fitur apa saja yang untuk membuat sebuah tabel. Nah, setelah kami pelajari tadi, kami amati itu fitur-fiturnya adalah menu insert, kemudian pilih tabel. Karena kami batasi pada pembuatan tabel. Dan nomor 4, sudah kami juga, pertanyaannya catat langkah-langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkahnya itu nomor 1, membuat nama tabel. Kemudian kami inputkan tabelnya menggunakan insert, menu insert, pilih tabel, kemudian masukkan isi kolom dan 6 baris tadi. Kemudian yang langkah berikutnya C adalah input judulnya dan data siswa dan rekap kehadiran seperti yang tadi saya tunjukkan Pak. Nah, yang kelima ini Pak yang kami buatlah tabel. Nah, ini yang tadi Pak disuruh buat tabel, sudah kami buat sesuai dengan tabel yang begini. Dan sudah kami isi data juga. Kemudian yang nomor 6 di LKPD itu, nah ini apa saja, tuliskan kesulitan yang dialami kelompok dalam pembuatan tabel.
Ya, kesulitannya adalah menambahkan kolom pada tabel untuk data berikutnya dan juga sulit untuk mengatur tabel supaya bagus. Jadi bagaimana menggeser-geser apanya itu Pak, tabelnya itu, kolomnya itu digeser supaya bagus kan, yang ini tadi. Nah ini digeser-geser ini ya, bagaimana ngepaskannya itu, situ kadang kesulitannya Pak. Sekian Pak, itu bahasan kami Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus. Ini udah bagus yang dibuat anak saya Yuda. Oke, yang lain ada yang bisa menanggapi hasil presentasi apa yang disampaikan oleh anak saya Yuda? Ada yang bisa ngasih masukan? Silakan anak saya Sofian. Udah bagus Pak, itu kayak gitu juga kami ngerjain LKPD-nya. Ada masukan untuk yang Iya, untuk cuman menangannya? punya kami lebih cantik Pak daripada punya orang Yuda. Kami punya yang bagian nomor namanya itu kami kasih warna Pak. Oh, itu udah bagus ya. Ada gambar cat tumpah itu loh Pak, itu rupanya yang buat warna itu Pak. Jadi pas ku klik ini kan, rupanya ada warnanya, ya udah aku terusin aja Pak, jadi cantik rupanya Pak. Oh, bagus. Bohong tuh Pak. Aku tengok punya Pak Sofian tadi orang bikinnya 4 baris, dia bikinnya 200 baris Pak. Suruh tampilkan Pak. Dia Kami bikinnya tebalkan 200 lagi baris tadi tuh Pak. kolomnya, Jelas. pinggirannya lebih cantik lagi. Lebih cantik lagi punya kami, pakai warna-warna. Yang penting kami ada usaha Pak. Iya. Berarti udah bisa semua ya untuk bagaimana Udah, tadi Pak. tabelnya. Insya Allah Pak. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini ya, saya rasa udah semua paham ya untuk menyelesaikan seperti yang ada di LKPD tadi. Kemudian pemahaman tentang bagaimana menggunakan fitur-fitur yang Bapak ajari tadi tidak ada kendala ya. Nggak ada, Pak. Tidak begitu berkendala Pak. Oke Pak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ya silakan disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari di hari ini? Ya izin Pak menyimpulkan Pak. Ya silakan. Menurut saya yang kita pelajari hari ini itu adalah membuat tabel ya dengan menggunakan aplikasi Word, dan itu sangat bermanfaat karena kita kan tugas kami sekolah kan banyak untuk membuat tugas-tugas dalam bentuk tabel, jadi mungkin itu sangat membantu kami Pak. Itu Pak. Ada yang lain? Anda saya Sofian? Iya Pak, kalau saya kesimpulannya yang menggunakan Apple ini Pak, karena kan orang tua saya kan itu Pak, kalau kami orang Kristen di gereja itu kan Sintua. Ya, Sintua itu kan nyusun-nyusun daftar-daftar itu Pak. Apa namanya? Daftar-daftar petugas-petugas gitu. Petugas. Iya, bisa lah nanti saya yang buat Pak, itu sangat membantu sekali buat orang tua saya. Selama ini dia ke rental-rental Pak, karena saya nggak bisa. Jadi kali ini kan saya udah mulai bisa nih. Nanti saya bilang saya aja yang ngerjain Pak, kan lumayan. Uang rentalnya buat saya. Ntar lagi jadi joki skripsi deh tuh Pak. Berarti ada umpan baliknya ya? Iya, kesimpulannya pembelajaran ini selain mendapat pengetahuan juga mendapat income buat saya Pak. Ketua nolongin orang tua gratis tadi rupanya minta juga. Ya kan itu Bang. Parah sih, parah. Kan kita yang Parah disuruh. Jajannya ya Pak. Betul. Anggarannya kan ada. Nah, aku bilang bapakmu nanti ya, tengoklah. Mafia dia Pak. Oke, sebelum kita akhir pembelajaran nak, ya silakan kerjakan tugas yang Bapak kirim di apa ya di grup WA. Baik, ada soal yang Bapak kasih, silakan dikerjakan dalam waktu 2 menit. 2 menit Pak. Iya, nanya 5 soal itu nak, nggak lama. 2 menit bacanya aja pun udah 2 menit Pak. Cepat sekali Pak, 2 menit. Udah cepet. Boleh PR ini Pak. Udah ngomong. Boleh. PR lah Pak. Boleh tambahin waktunya Pak. PR lah Pak. Pak, kalau udah siap dikirim kemana Pak? lah ya Pak. Ya dikirim aja dia Pak di grup. Di grup Pak, nggak Iya. di chat Pak.
Kirim ke Kalau Batam mobil, sana. kirim aja, Pak. Kalau mau DM juga boleh, yuk. Iya. Ya udah siap ya Pak? Udah siap Pak, siap Pak. Ya. Masih ada yang belum? Udah Pak. Saya udah kirim Udah ya kirim Pak ya, di Pak. grup punya saya. Pak Syukur nyontek tuh Oke, Pak. bagus. Bohong Pak si Wahyu. Oke, kalau udah siap semua, nah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Harapan Bapak ya nanti apa yang kita pelajari hari ini ya tetap nanti dipelajari lagi di rumah, diperdalam lagi bagi dalam penggunaan nanti fitur-fitur itu dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Oke, sebelum kita kita akhiri pembelajaran kita. Silakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.